Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 13 Juli 2020. Dia datang membawa pedang. Perenungan hari ini diambil dari Injil Matius 10 ayat 34 sampai dengan bab 11 ayat 1. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Membaca Injil hari ini mungkin kita sedikit kaget dan merasa tak percaya. Kenapa? Yesus mengatakan bahwa dia datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ini sangat bertolak belakang dengan Injil yang lain, di mana Yesus menghendaki kita menunjukkan kasih terhadap sesama. Ada apa ini sebenarnya? Bahkan kalau kita baca keseluruhan Injil hari ini, seakan-akan Yesus menyampaikan kedatangannya untuk mencerai-beraikan rumah tangga. Memiliki keluarga yang harmonis dan damai menjadi setiap idaman orang yang berkeluarga. Tetapi Yesus memberikan gambaran tentang perpecahan di dalam keluarga. Ada banyak contoh kasus di mana seseorang yang beriman kepada Kristus dimusuhi, dikucili, dibuang oleh keluarga yang belum mengimani Yesus dan bahkan dibunuh. Ketika seseorang memutuskan hidup sesuai dengan standar kebenaran Kristus, maka ejekan dan cemoohan serta permusuhan akan muncul dari orang-orang dunia. Inilah yang dimaksud dengan ayat ini. Suatu ayat yang sangat keras. Yesus menggunakan gambaran keluarga untuk menjelaskan betapa pentingnya totalitas penyerahan diri kepada Yesus. Ia menghendaki agar dirinya menjadi yang terutama di atas segala-galanya. Ketika seseorang mengasihi keluarganya lebih daripada mengasihi Yesus, sebenarnya mereka tidak layak untuk Yesus. Karena mengikut Yesus dibutuhkan komitmen, tekad dan pengosongan diri. Hidup secara total baginya. Orang yang beriman kepada Yesus akan dipisahkan dari dunia dan orang-orang berdosa yang tidak percaya kepada Yesus. Karena keputusan dan tindakan untuk beriman kepada Yesus akan menimbulkan gejolak dan perpecahan dalam keluarga. Tidak heran apabila orang-orang percaya kepada Kristus menjadi target kebencian dari mereka yang menolak Yesus, termasuk keluarganya sendiri. Nah, bagaimana keadaan kita saat ini, saudara-saudara? Apakah cara hidup kita sudah sesuai dengan standar kebenaran Kristus? Ataukah kita masih hidup secara duniawi? Apakah orang dapat melihat perbedaan dari cara hidup kita? Ataukah kita masih dicap sama seperti dahulu sebelum kita bertobat? Maukah kita mengasihi Tuhan sepenuh hati lebih daripada kita mengasihi yang lainnya? Ternyata saudara-saudaraku, mengikuti Yesus bukanlah hal yang mudah dan yang selalu identik dengan kesenangan dan kegembiraan. Mengikuti Yesus sangatlah beresiko. Namun itulah yang harus kita jalani. Mengalaminya dengan penuh syukur dalam kepastian. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius 10 ayat 22. Maka saudara-saudaraku, kita harus dengan tekun berpegang teguh firman-Nya, setia dan taat kepadanya. Karena dialah yang menyelamatkan kita. Karena dia Tuhan kita yang hidup. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.